cukup. Untung kita nggak difoto. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Nah, kali ini yang membawakan ibadah KKR GPKP, khususnya kelas remaja dari kami, Klasis Kepri, khususnya ada di Runggun Batam Center. Nah, kami mau perkenalan dulu nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nama saya itu Kak Eta Brutarigan. Nama abang ini Bang Marwan Surbakti. Dan ada dua teman remaja yang mendampingi kita pada hari ini nih. Ada Joyce Beru Sembiring dan ada juga Ibel Beru Pinem ya. Jadi sama-sama kita beribadah untuk memuji nama Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik semua yang dari rumah bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Nah, untuk memulai ibadah kita mau mengangkat lagu pujian kita, Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita nyanyikan sekali lagu ini ya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti langit, seperti tingginya langit biru, demikian kasih-Mu, demikian tinggi kasih Allah. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan.
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini Bapa, kami bisa untuk ibadah remaja pada hari ini Tuhan. Dan kiranya Engkau yang membimbing kami pribadi selepas pribadi. Kami semua yang bertugas dan juga adik-adik semua yang ada di rumah bisa mengikuti dengan baik. Dan kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami agar ibadah kami ini juga Bapa bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sekarang kita mau sapa lagi nih teman-teman yang ada di rumah ya. Kalau kita jawab, kami menyapa shalom, teman-teman semua yang ada di rumah menjawab kami ada menjadi berkat. Iya. Ya, karena tahun ini tahun gereja kita temanya generasi muda Menjadi berkat. Berarti harus sama-sama semua dengan semangat gitu ya Kak Eta ya? Iya. Oke. Oke, kita coba ya. Oke. Shalom semuanya. Kami ada menjadi berkat. Kayaknya masih lemas-lemas ini Kak Eta. Harus kayaknya lebih semangat lagi ya. semangat lagi ya. Apalagi hari ini hari Paskah. Hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Jadi kita anak-anak remaja juga harus semangat semua ya. Ya. Yuk, sekali lagi kita sapa Kak Eta. Shalom. Kami ada menjadi berkat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, luar biasa. Kita mau Oke. mengangkatkan lagi pujian kita nih Oke, Bang. baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik dalam kehidupan Oke, kita. kita semua sama-sama bangkit berdiri di tempat kita di rumah. Kita akan katakan Tuhan Yesus baik. Kita katakan tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Musik memuliakan nama Tuhan. Kita katakan lebih semangat lagi. Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. lebih semangat. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Oke. Habis ini kita ngapain Kak Eta? Nah, tema kita hari ini apa ya Bang ya hari ini? Oke. Kayaknya adik-adik udah tahu belum sih tema kita Paskah hari ini apa? Ya, Yuk sama-sama kita ucapkan tema kita adalah Yesus menang. wow. Berarti kalau sudah menang, itu kalau Tuhan Yesus menang, anak-anak remaja ikut menang gak sih Kak Eta? Ikut dong. Kalau- Anak Tuhan juga. Kalau mama sama bapaknya kita menang juga gak Kak Eta? menang juga semua menang. Oke, berarti caranya supaya menang itu kayak mana Kak Eta?
Cara supaya menang itu adalah selalu seturut dengan firman Tuhan. Iya, melawan kebiasaan buruk kita, melawan dosa, melawan malas, egois. Egonya, ya, Berarti apalagi semua harus dilawan, ditinggalkan ya Kak Eta. ditinggalkan, masuk ke hidup Yang baru. baru. Oke, jadi sekarang hari ini kita senang nih Bang, karena Yesus kita sudah sudah bangkit. bangkit. Oke. Nah, kita mengangkatkan dulu lagu pujian kita nih. Bangkit, Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan, Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan Kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas musik memuliakan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi kita katakan, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Luar biasa. Berarti kalah semua musuh ya. Kalah semua musuh. Tuhan Yesus bangkit, mengalahkan maut. Oke. Ketika ceritanya pasti adik-adik yang di rumah sudah tahu nih. Bagaimana Yesus bangkit. Ada 3 orang perempuan. Ada Maria Magdalena, Iya. ada Yohana, dan satu Maria, lagi Maria ibu Yakobus. Yakobus. Ketika mereka datang ke kubur Yesus, kuburnya sudah Batunya sudah terguling, sudah terbuka. Dan Tuhan Yesus nggak ada di situ lagi. Nggak ada lagi, cuma tinggal kainnya yang ada di situ. Wow. Artinya bahwa Yesus kita sudah Hidup. Ya. Yesus kita sudah benar-benar hidup, bahkan muridnya pun memastikan kembali datang ke situ. Ya, Nah itulah kita merayakan Paskah pada hari ini. Nah karena Yesus kita sudah hidup, kita mau mengangkatkan lagu pujian kita lagi nih. Hidup Hidup selamanya. Mari kita naikkan.
hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Sekali lagi, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Nah, habis ini kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya nanti Ibu Pendeta kita menjelaskan gimana Yesus menang, bisa bangkit dari kubur, bisa mengalahkan maut. Jadi untuk menyambut firman Tuhan kita naikkan penyembahan kita terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita ulangi. Tuhan Yesus sudah merelakan darahnya yang mahal. Dan Allah Bapa bahkan merelakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kami, orang tua kita. Kita semua diselamatkan dengan pengorbanan Tuhan melalui pencurahan darahnya di kayu salib. Dan kita naikkan lagi pujian ini. Tuhan, terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar pengorbanan-Mu. Sekali lagi kita katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Sekali lagi kita katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk seluruh hidup, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus. Sekali lagi kita katakan, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku.
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena cinta kasih-Mu. Engkau memberikan Kristus Yesus mati bagi kami. Tetapi kami sungguh bersyukur sebab Kristus juga bangkit menjadi tanda keselamatan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh mengimani dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita sekalian, secara khusus seluruh anak remaja di belang-belang GBKP. Mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi dasar renungan kita di dalam Paskah kita tahun ini. Renungan kita diambil dari Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang pertama berakhir nanti di ayat yang ke-12 kita membaca firman Tuhan. Saya bacakan bagi setiap kita firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Sampai demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa, shalom bagi kita sekalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Paskah, kata ini saya pikir sudah sangat familiar dengan kita. Bahkan Paskah biasanya adalah perayaan kedua yang digemari oleh anak-anak KKR setelah perayaan Natal. Asik di hari Paskah, bangun pagi-pagi, subuh benar, di sana kita sudah mencari telur Paskah,
Semoga makna dari telur Paskah dipahami ya. Kenapa kok setiap Paskah kita memakai simbol telur Paskah, dihias dan banyak hal yang kita lakukan untuk merayakan Paskah. Rupanya telur Paskah itu luar biasa maknanya. Ya, pecah. Dan setelah pecah ada kehidupan. Itu simbol yang menyatakan bahwa Yesus juga mengalami hal yang sama. Sepertinya tidak ada kehidupan, terselubung oleh kematian, tetapi pada saatnya tiba pecah dari dalam. Bukan dipecahkan, kalau dipecahkan itu memaksa. Pecah dari dalam yang menyatakan ada kehidupan kembali. Sehingga telur Paskah kita ambil menjadi simbol dalam perayaan Paskah. Dan apalagi sukacita Paskah? Apakah hanya sekedar perayaan? Tentunya tidak. Paskah adalah kemenangan. Yesus bangkit, ada kehidupan bagi kita. Manusia yang seharusnya mati untuk selamanya akibat upah dosa adalah maut, tetapi oleh karena Paskah dosa sudah ditebus, maut sudah dikalahkan, surga menjadi tempat yang dipersiapkan bagi kita. Kita bersyukur hari ini kita sudah mendengar berita Paskah. Kita dengar kembali firman Tuhan menceritakan bagaimana Paskah pertama sekali terjadi. Kalau dalam dunia Perjanjian Lama kita paham bahwa Paskah yang dimaksud adalah keluarnya orang Israel dari Mesir, tanda kemenangan bagi mereka. Tapi dalam dunia sekarang ini perjanjian baru, Paskah yang mau kita katakan ini adalah, sekali lagi saya katakan, kemenangan sebab dosa sudah ditaklukkan, maut sudah dikalahkan. Tetapi ketika pertama sekali Paskah di dalam kebangkitan Yesus itu terjadi, tidak semudah yang kita pahami hari ini. Saat pertama sekali Alkitab mencatat perempuan-perempuan itu yang tadi kita sebut namanya Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus. Di dalam pasal 23 diceritakan mereka ikut menyaksikan bagaimana Yesus disalib. Sehingga sebenarnya mereka masih dalam keadaan duka cita. Guru mereka disalib. Tanpa berani mereka melakukan apa-apa, mereka melihat dari jauh-jauh, hati mereka sedih, menangis. Cinta kasih mereka tidak bisa tampakkan. Karena apa? Yesus masuk di dalam politik yang jahat. Satu konspirasi buruk perpolitikan yang mengharuskan Yesus harus disalib. Adik-adik boleh bayangkan bagaimana perasaan mereka. Dari jauh mereka melihat. Dari jauh mereka memperhatikan yang terjadi pada Yesus. Yesus disalib, mereka tidak berani turunkan. Mereka tidak berani meminyaki. Sehingga hanya seorang yang berani, kan begitu ya. Hanya satu orang yang berani mengambil Yesus, membawa pulang ke tempat pengkuburan yang sudah ia persiapkan. Dia menguburkan Yesus di sana. Oleh karena cinta kasihnya. Kan begitu. Dan ini yang menjadi momen selanjutnya dalam pasal 24. Perempuan-perempuan itu begitu mencintai Yesus. Sehingga oleh karena cinta mereka dan duka cita yang mereka rasakan itu, Alkitab mencatat pagi-pagi benar. Dipakai kata benar loh. Yang mengatakan bahwa benar-benar sangat pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke kubur. Ada dua latar belakang kenapa mesti pagi-pagi sekali. Yang pertama karena reaksi emosional mereka. Cinta kasih mereka. Keinginan mereka untuk memberikan minyak yang terbaik. Rempah-rempah yang mereka sudah siapkan. Yang kedua, masalah perpolitikan. Yesus mati karena konspirasi buruk dari politik. Sehingga mereka juga mengalami ketakutan. Kalau mereka pergi
Paginya siang-siang mungkin masih banyak pemerintah atau prajurit Romawi yang mengawasi mereka. Ada ketakutan bagi mereka sehingga mereka mengambil jam yang sangat pagi-pagi benar. Keinginan yang meledak, yang meluap untuk memberikan pengurapan dan juga untuk menghindari prajurit yang mungkin masih berjaga-jaga di sana. Anak KKR yang terkasih dalam Kristus Yesus, mereka membawa rempah sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan, seturut dengan tradisi Yahudi. Tetapi ketika sampai di tempat, alangkah terkejutnya mereka. Yang terjadi apa? Sampai di tempat itu, pada pagi-pagi benar gelap dengang, sudah pasti lampu emergensi nggak mereka bawa ini karena belum ada, yakin saya. Yang mungkin ada adalah pelita. Sampai di tempat yang dituju, yang terjadi batu terguling. Wah, ada ketakutan. Kalau boleh kita bawa dalam kita sekarang hari ini, mungkin mereka sedang merasa sesuatu yang mencengangkan terjadi. Waduh, sudah terbuka, terguling. Dengan penuh rasa dalam hati, berkecamuklah ini sudah pasti. Mereka masuk ke dalam goa atau tempat pekuburan yang sudah digulingkan batunya. Dan muncul lagi persoalan yang membuat kami dekam. Kamu boleh bayangkan sampai di dalam mereka berharap mau menyaki, mau memberikan rempah-rempah. Mayatnya sudah tidak ada. Mayatnya tidak didapat. Sudah tidak ada di sana. Sudah pasti pikiran semakin berkecamuk. Mau dirempahi, mayat tidak ada. Tambah lagi, situasi yang semakin mencengangkan lagi, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka. Berdirinya bagaimana? Mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Tadi sudah tegang, sudah takut, mayat tidak ada, tiba-tiba sosok dua orang muncul. Tidak biasa pakaian mereka, berkilau-kilau, yang sungguh mengatakan orang yang kelihatan itu tidak sama dengan mereka. Apa yang mereka lakukan? Alkitab mencatat perempuan-perempuan itu ketakutan dan mereka menundukkan kepala. Tetapi malaikat kemudian berkata kepada mereka, "Ia telah bangkit. Kenapa engkau mencari yang hidup dari antara orang mati? Ia telah bangkit. Ia telah bangkit." Perkataan ini perkataan yang sungguh-sungguh jauh dari yang mereka perkirakan ketika mereka datang dari rumah. Karena yang mereka pikirkan mereka hanya akan mendapatkan mayat dan mereka akan merempahi, tetapi sudah tidak ada. Berita yang mereka dengar justru di luar nalar mereka, ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Anak KKR, ia telah bangkit. Ia tidak di dalam kematian. Ia sudah bangkit. Ini berita yang dibawa malaikat. Tidak hanya kepada perempuan-perempuan itu, tetapi pada kita hari ini. Ia telah bangkit. Perempuan itu masih belum mengerti, tetapi malaikat itu mengisahkan kembali apa yang sudah dikatakan Yesus bagi mereka. Kenangan masa lalu mereka sebelum Yesus meninggal, kembali malaikat itu katakan, bukankah dahulu di Galilea ia sudah katakan itu. Sehingga perempuan-perempuan itu, saya percaya mereka mendapat berita sukacita, kabar baik yang mereka dapat. Sehingga mereka kembali bertemu dengan rasul-rasul dan menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Ini kita akan lihat kemudian. Apa yang
yang menjadi respon bagi rasul-rasul? Apakah langsung mereka juga, oh haleluya dia sudah bangkit, oh haleluya. Oh ternyata tidak. Yang menjadi respon mereka justru tidak percaya. Yang dibawa berita oleh Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus, respon rasul-rasul tidak, ya saya pikir bukan hanya tidak gembira, tapi mungkin mereka berpikir, hoak ini kadang-kadang, mungkin perempuan ini bercerita yang tidak benar. Respon mereka justru tidak percaya. Padahal Yesus sudah pernah mengatakan bahwa ini akan terjadi. Mereka tidak yakin. Termasuk juga Petrus. Respon Petrus ketika mendengar apa berita yang dibawa oleh perempuan-perempuan itu, dia tidak yakin dan dia ingin meyakinkan dirinya sehingga dia pergi ke kubur. Dia mendapati seperti yang dikatakan perempuan itu. Apakah membuat Petrus langsung percaya dan yakin dan bilang haleluya dia bangkit? Tidak. Justru ketika dia sudah mendapati sebagaimana yang dikatakan perempuan-perempuan itu, kembali ia katakan dalam hatinya. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Masih belum ngeh Petrus. Padahal Yesus sudah katakan hal ini akan terjadi. Cerita Paskah kita demikian. Pertanyaannya kepada seluruh anak-anak seluruhnya yang bersama-sama merayakan Paskah di tahun ini. Apakah kau yakin bahwa Yesus mau bangkit dan taklukkan kematian? Apakah kamu yakin bahwa Yesus Tuhan bangkit dan kalahkan dosa? Apakah kamu yakin bahwa Yesus Tuhan sungguh-sungguh telah menang dan dia bangkit lalu dia mengalahkan maut dan memberikan kehidupan kekal bagimu? Kalau yakin, apa respon anak remaja? Kalau sungguh yakin Yesus bangkit, taklukkan dosa, beri keselamatan kekal, sorga menjadi tempat, lalu apa respon anak remaja hari ini? Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus, mereka lihat kubur kosong, mereka dengar malaikat katakan ia sudah bangkit, mereka percaya lalu mereka memberitakan. Rasul-rasul mendengar, tidak melihat, tidak percaya. Petrus pergi, ia melihat, tetap bertanya-tanya. Anak remaja mau katakan apa? Percaya? Amin. Di dalam nama Yesus imanmu benar. Ia bangkit bagimu. Hal yang kedua, kalau sudah percaya responmu apa? Saat ini anak-anak remaja GBKP harus menjadi berkat. Beritakanlah bahwa Yesus bangkit, memberi keselamatan bagi setiap orang. Jangan ragu. Sehingga firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat. Hari ini kita mendengar berita sukacita bahwa Yesus kita bangkit. Beritakanlah itu kepada setiap orang. Yesus kita bangkit, ia kalahkan dosa, taklukkan maut dan memberikan hidup yang kekal. Anak remaja yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Kristus sudah nyata dari dahulu. Dan kebangkitan Kristus itu harus kita nyatakan kepada setiap orang. Dia menang. Tandana yang menangnya kai dage bandu anak remaja. Bukankah seharusnya dalam kehidupan sehari-hari anak remaja Kristus itu tetap harus menang? Dan bagaimana caranya memperlihatkan bagi setiap orang bahwa Yesus itu menang dalam hidup anak remaja? Anak remaja jadi berkat. Caranya bagaimana? Tanggung jawab itu sebagai anak di tengah-tengah jabu lakukan alur tanggung jawab. Beribadahnya baik, sekolahnya serius, tidak dijajah oleh gadget. Shalom anak remaja. Hari ini mungkin masih ada yang sekolahnya masih dengan media virtual,
yang selalu memakai gadget, pertanyaannya bisakah kamu mempertanggungjawabkan gadget itu? Lebih banyak belajar atau bermain game dan yang lain-lain, apa yang kamu lakukan? Jadilah berkat. Sekolah itu tanggung jawabi. Tuhan Yesus menghendaki kamu menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk senantiasa boleh menunjukkan bahwa Yesus bangkit, dia hidup, dia menang. Hiduplah Yesus dalam hatimu, hiduplah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Beritakan pada banyak orang, katakan dan saksikan di dalam cara hidupmu, Yesus Tuhan menang. Hari ini engkau juga dimenangkan. Yang kecanduan gadget dalam nama Yesus, menang kau dari sana, keluarkan segala roh-roh itu daripadamu. Jangan menjadi budak untuk gadgetmu. Seluruh anak-anak remaja yang masih kisat berdoa, baca firman Tuhan, hari ini engkau dimenangkan. Rajinlah berdoa membaca firman. Seluruh anak remaja yang masih belum bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya, hari ini engkau dimenangkan sebab Yesus mati untukmu. Hari ini terima kemenangan sebab Yesus datang bagimu. Terima Yesus, kemenangan yang ia berikan. Paskah hari ini membuat kita berubah. Jadilah menjadi berkat sehingga sungguh-sungguh Paskah menjadi awal kita mengalahkan segala dosa kita, menjadi awal pemuda GBKP, remaja GBKP sungguh-sungguh menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kami dengar. Berkuasa Tuhan di dalam firman-Mu, ajar seluruh anak-anak remaja GBKP hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, kami ada menjadi berkat. Nah, tadi Ibu Pendeta sudah menjelaskan bagaimana Yesus menang. Bangkit, Ya, menang. Yesus sudah menang. Dan apa ayat hafalan kita nih? Oke, diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Kita baca sama-sama ya Kak Eta. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Oke, sekali lagi. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, artinya kita sudah Menang. Kita angkatkan pujian kita, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, dia bangkit.
dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Nah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan kita Iya. dan kasih yang terbaik buat Tuhan. Mm-mm. Dan nanti adik-adik bisa berkoordinasi dengan runggunnya ataupun guru sekolah minggu yang setempat ya. Nah, Oke, untuk persembahannya kita mau mengangkatkan lagu pujian Isekin kami enda, oh Bapa. Isekin kami enda, oh Bapa, maka kami ngasuh merebandu. Lagoban gegeh kami, oh Bapa, lako mereman bandu. Kapesilit ibas kami, oh Bapa, eka bekas kemerenduman kami. Enda sada bagin Bapa, dipersembahkan. Sekali lagi, isekin kami enda, oh Bapa, maka kami ngasup mereman. Isekin kami enda, oh Bapa, maka kami ngasup merebandu. Lagoban gegeh kami, oh Bapa, lako mereman bandu. Kai pensilit ibas kami, oh Bapa, engkau bekas kemerenduman kami. Enda sada bagin Bapa, dipersembahkan kami. Kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat kita yang akan dibawa Ibu Pendeta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tahun ini Allah masih izinkan kami untuk boleh bersama-sama merayakan Paskah, sekalipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kami tetap bersyukur karena Kristus kami memberikan kemenangan di dalam kebangkitan. Syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh anak KAKR GBKP dimanapun berada. Teguhkan dan kuatkan setiap anak KAKR. Sungguh ya Bapa, di saat ini kami mengalami pergumulan. Boleh jadi Tuhan, guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, secara manusia kami berpikir, bagaimanakah perkembangan kerohanian anak-anak kami yang di dalam tahun kedua ini tidak lagi sebagaimana biasanya dalam persekutuan. Tapi kami percaya segala media yang dipakai oleh gereja Tuhan, Bapak Ibu guru yang begitu berjuang untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan berkati sehingga seluruh anak-anak kami dimanapun berada tetap boleh menerima syafaan firman Tuhan. Oleh karenanya berkati juga seluruh keluarga, orang tua, supaya senantiasa boleh mendampingi anak-anak KAKR sehingga iman percaya mereka senantiasa boleh terbangun. Ya Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu, guru-guru KAKR kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, yang mencari pekerjaan, yang masih di dalam perkuliahan, pendidikan. Tuhan memberkati seluruhnya. Yang mencari pasangan hidup,
Berikanlah anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan menjadi teman bagi mereka. Kami berdoa untuk seluruh pengurus KAKR, mulai dari tingkat pusat sampai ke Runggun. Tuhan memperlengkapi seluruhnya ya Bapa. Pakai mereka luar biasa, sehingga senantiasa pelayanan bagi anak KAKR kami dengan baik boleh diberikan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami taruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau pemilik langit dan bumi. Tuhan pengatur alam semesta. Berilah yang terbaik bagi bumi ini. Beri yang terbaik bagi Indonesia. Virus yang mewabah dalam nama Yesus, biar boleh berhenti. Sehingga anak-anak juga boleh kembali bersama-sama bersekutu. Ya Bapa, kami berdoa untuk GBKP ini. Terlebih-lebih dalam waktu yang sebentar lagi melaksanakan sidang sinode. Berkati panitia, moderamen dan seluruh yang akan menjadi peserta sidang sinode. Biarlah GBKP Tuhan berkati. Tuhan membuat GBKP sungguh-sungguh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa untuk GBKP Runggun, Batam Center, Klasis Kepri, KAKR, Klasis Kepri, pengurus KAKR Kepri. Berkati mereka ya Bapa. Biarlah apa yang mereka lakukan menjadi hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan seluruhnya Tuhan berkati, damai sejahtera Tuhan beserta dengan mereka. Inilah doa kami Bapa, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan, Tuhan memberkati. Biarlah ini berguna di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera bagi seluruh anak KAKR, bagi seluruh guru KAKR, bagi seluruh orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh kami diberkati dan kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat Paskah buat kita Selamat semua. Paskah. Wow, senangnya kita sudah bebas Iya, melawan kita sudah dosa. menang. Kita sudah menang. Oke. Tuhan kita hidup selamanya. Dan Amin. oleh karena itu Iya. kita mau merayakan bahwa Yesus kita sudah hidup selamanya. Berarti sekalian kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Iya. Kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Sambil berdiri semuanya, kita pasang wajahnya wajah berseri-seri bahwa kita sudah menang. Kita katakan, rayakan Yesus, rayakan.
Yesus rayakan, rayakan Yesus. Lebih semangat lagi, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Musik memuliakan nama Tuhan. Dengan semangat lagi kita naikkan pujian kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Sama-sama tangan kita di atas. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Sampai bertemu lagi. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.